Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat semua sahabat BG Boys dimanapun berada. Pada pagi hari ini, hari Minggu yang ceria, setelah satu minggu merayakan Hari Idul Fitri, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Bang Anto dari Legacy House Channel mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi teman-teman yang merayakannya. Para profesional HR dimanapun berada dan forum HR Sumatera Selatan, bagaimana kesibukan Anda pada hari ini, karena besok adalah peringatan May Day 1 Mei. Sebagaimana biasanya para HR cukup sibuk mengantisipasi dari SDIK. Semoga pelaksanaan hari May Day itu berjalan dengan baik-baik saja, karena di sana juga ada teman-teman kita yang berpartisipasi, dan juga para teman-teman sejawat di Asosiasi Dana Pensiun. Alhamdulillah, pada minggu sebelum Hari Raya, saya membaca majalah Dana Pensiun dari ADPI. Di sini ada beberapa teman yang menulis tentang dana pensiun yang sangat baik. Mas Nugroho Dwi Priyohadi, tantangan Gapen pasca Undang-Undang 4 tahun 2023. Yang cukup menggelitik adalah tulisan Mas Budi Ruseno dengan judulnya Polemik Program Pensiun Manfaat Pasti, kalau bisa dilihat. Ada lagi teman yang menulis mengenai bidang sehat dan lain-lain. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk kembali sharing knowledge masih seputar dana pensiun. Dan dana pensiun yang akan dibahas pun tetap pada dana pensiun manfaat pasti seperti yang ditulis oleh teman-teman. Mengapa nanti dana pensiun manfaat pasti lebih menarik? Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa dana pensiun manfaat pasti itu ya banyak sekali lika-likunya, banyak sekali ruang diskusinya, banyak sekali retensi yang kita hadapi dalam pelaksanaan sehari-hari. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya memfokuskan tentang peraturan dana pensiun yang skupnya mendasar. Itu kita akan membahas tentang PDP. Sebelum lanjut, kita ngopi dulu. PDP adalah peraturan dana pensiun yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu dana pensiun. Mengapa harus ada PDP? Ya, tentu ini akan menjadi pegangan bagi dana pensiun masing-masing. Jadi setiap dana pensiun punya PDP-nya. Pertamina dana pensiun punya PDP-nya, dana pensiun Garuda punya PDP-nya, Telkom punya PDP, begitu juga Pusri punya peraturan dana pensiun sendiri. Nah, dana pensiun ini dipayungi oleh aturan yang lebih tinggi. Kalau dulu adalah Undang-Undang 11 tahun 92 yang sudah digantikan oleh Undang-Undang 4 tahun 2023. Mulai pasal 133 itu bicara tentang dana pensiun. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan POJK yang mengatur tentang segala tata kelola tentang dana pensiun. Banyak sekali POJK-nya, mulai dari tata cara pendirian, tata cara pengusulan pengurus, pengawas, kemudian dengan manajemen risikonya,
bagaimana pedoman berinvestasinya, bagaimana pedoman pelaporannya, bagaimana penilaian kesehatannya, bagaimana juga membuat berbagai macam pedoman yang diwajibkan oleh OJK untuk pengurus dana pensiun dan kewajiban-kewajiban dana pensiun lainnya kepada OJK. Nah, kemudian dari semua aturan itu untuk landasan awalnya dibuatlah peraturan dana pensiun masing-masing yang merupakan khas dari suatu dana pensiun. Bisa saja PDP di suatu dana pensiun itu tidak sama dengan PDP di perusahaan lain untuk hal-hal tertentu, namun secara normatifnya adalah sama. Mengapa kita harus membahas PDP yang program manfaat pasti? Nah, kita lihat dulu. Di Indonesia itu saat ini ada 200 dana pensiun. Dari 200 dana pensiun itu 138 dana pensiun manfaat pasti. Sisanya yang manfaat pasti 36 dan dana pensiun lembaga keuangan itu sekitar 26. Nah, jadi memang selalu cukup menarik untuk mengulik dana pensiun manfaat pasti itu. Walaupun dari sisi kepesertaan di PLK itu pesertanya jauh lebih banyak, sekitar 1.200.000-an kalau nggak salah. Kalau di BPK BPMP itu sekitar 800 ribuan ya, kalau di seluruh dana pensiun yang ada. Nah, sebelum bicara dana pensiun, kita bicara rumahnya dulu. Rumahnya yaitu dana pensiun itu sendiri. Karena banyak beberapa pihak yang sering bertanya kepada saya, dana pensiun itu badan hukumnya apa ya? Nah, kebanyakan mereka mengira dana pensiun itu sebagai yayasan. Walaupun dulu ya seperti itu sebelum POJK ada. Atau sebelum Undang-Undang 1192 itu namanya yayasan dana pensiun. Nah, dana pensiun itu menurut Undang-Undang 4 2023 yang terbaru pasal 139 ayat 5 bahwa dana pensiun itu memiliki status sebagai badan hukum. Jadi badan hukumnya ya dana pensiun. Tapi badan hukum dana pensiun ini baru bisa beroperasi, baru bisa melakukan kegiatannya apabila sudah disahkan oleh otoritas jasa keuangan. Kecuali dana pensiun yang khusus ya, dengan peraturan khusus seperti dana pensiun angkatan bersenjata, ABRI, dana pensiun polisi, dana pensiun pegawai negeri di luar ini, di luar yang dari 200 yang kita sebutkan tadi. Jadi badan hukum dana pensiun itu ya adalah dana pensiun. Atau orang juga suka menanyakan akte pendirian. Akte pendirian dana pensiun mana? Atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga dana pensiun. Nah, ketika kita kasihkan inilah PDP-nya pada saat awal berdiri, itulah yang menjadi anggaran dasar anggaran rumah tangga di dana pensiun. Dan PDP itu akan diperbaharui sesuai kebutuhan. Jadi tidak satu tetap saja, tapi adalah bisa berubah disesuaikan dengan kebutuhan dari dana pensiun itu masing-masing. Lantas siapa sih yang bisa mendirikan dana pensiun itu? Nah, dana pensiun itu di Indonesia diatur ada dua badan atau institusi yang bisa mendirikan dana pensiun. Yang pertama disebut di BPK, dana pensiun memberi kerja, yaitu perusahaan-perusahaan. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan yang didirikan oleh perbankan, asuransi-asuransi, bahkan di Undang-Undang 4 2023 ini ada yang baru, yaitu manajemen investasi, itu boleh mendirikan dana pensiun. Bedanya kalau di PLK itu hanya menjalankan program pensiun iuran pasti, sedangkan di BPK itu bisa menjalankan keduanya, manfaat pasti dan iuran pasti. Nah, yang terbaru di Undang-Undang 4 2023, satu
dana pensiun di DPPK itu bisa menjalankan kedua program itu. Tapi ini kita nanti menunggu turunan dari POJK-nya. Kita belum bisa banyak bercerita tentang itu. Nah, untuk mendirikan dana pensiun, karena kita ingin membicarakan tentang peraturan dana pensiun, saya hanya menggarisbawahi saja bahwa salah satu persyaratan untuk mendirikan dana pensiun sebelum disahkan atau mengirimkan dokumen ke OJK, yang harus disiapkan adalah peraturan dana pensiun itu sendiri. Jadi peraturan dana pensiun itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dipersiapkan oleh pendiri dan juga sangat penting diketahui oleh para peserta. Atau para peserta itu ya karyawan-karyawannya yang tentu saja ikut menggodok keterlibatan serikat pekerja, karyawan atau perwakilan pensiunan untuk menyiapkan peraturan dana pensiun untuk pertama kali sebelum diserahkan kepada OJK. Ada juga yang bertanya, malahan salah mengartikan siapa sih yang menetapkan PDP itu. Ada yang mengira peserta itu yang membuat PDP itu adalah pengurus dana pensiun. Sehingga kalaupun ada keinginan dari peserta untuk merubah ataupun supaya keinginannya terkabul, supaya dana pensiun merubah aturannya seperti itu. Nah, tidak demikian, bahwa sesuai POJK 16 tahun 2016, kewenangan pendiri itu di buku C ayat D-nya menetapkan, merubah dan memperbaiki peraturan dana pensiun sesuai Undang-Undang 1192 pada waktu itu adalah merupakan kewenangan dari pendiri. Nah, kalau di peraturan yang baru di Undang-Undang 4 tahun 2023 pasal 142, pendiri itu mengajukan permohonan pengesahan perubahan atas peraturan dana pensiun kepada otoritas jasa keuangan. Jadi pendiri yang mengesahkan PDP di internal. Jadi biasanya pendiri itu direksi menetapkan surat keputusan direksi tentang peraturan dana pensiun dengan segala kelengkapan dokumennya, kemudian diserahkan ke OJK. Nah, setelah diterima OJK, biasanya waktunya dalam rentang waktu 3 bulan dilakukan evaluasi, pengkajian, diskusi yang tidak cukup 1 kali 2 kali dengan OJK, maka otoritas jasa keuangan berhak menyetujui atau menolak dari peraturan dana pensiun tersebut. Ya, kalau setuju, ya bisa melegakan bagi para pendiri. Tapi apabila menolak, tentu saja otoritas jasa keuangan harus menyampaikan alasan-alasan yang menguatkan kenapa peraturan dana pensiun itu belum bisa diterima. Biasanya direvisi, dikembalikan, direvisi lagi, diajukan lagi sampai ini bisa dikabulkan oleh OJK. Diskusi berikutnya adalah ketika pendiri menyiapkan peraturan dana pensiun itu, boleh tidak isinya bertentangan dengan aturan, dengan regulasi, dengan undang-undang, dengan POJK yang berada di atasnya. Karena ada yang berpendapat bahwa PDP itu merupakan lex spesialis dari aturan POJK yang generalis, sehingga mereka beranggapan kalau aturan spesialis itu bisa mengenyampingkan aturan yang umum. Nah, sebagai acuan di Undang-Undang 4 tahun 2023 pasal 139 bahwa peraturan dana pensiun itu dan beserta perubahannya itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hemat kami, apa yang saya pahami, karena PDP itu
secara hierarkis dia di bawah POJK dan apalagi di bawah undang-undang, maka tidak pada tempatnya kalau peraturan dana pensiun yang dibuat oleh pendiri itu isinya bertentangan dengan apa yang diatur di POJK. Kalau tidak sama kalimatnya, bisa jadi misalnya pengambilan nilai manfaat nilai tunai yang kurang dari 1.600.000 misalnya, itu kan maksimal 1.600.000. Kalau di PDP-nya menentukan 1.500.000 ya masih benar, karena di POJK-nya menentukan kurang dari 1.600.000. Kalau PDP-nya menulis 1.500.000 itu benar seperti itu. Tapi kalau di POJK-nya mengatakan misalnya POJK 60 tahun 2020 pasal 16 itu mengatakan bahwa manfaat pensiun yang dibayarkan secara bulanan yang di bawah 1.600.000 itu bisa diambil sekaligus. Tiba-tiba kita membuat PDP merubahnya 1.600.000 itu menjadi 2 juta atau menjadi 3 juta. Nah, ini tentu bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Kalau ada yang berpendapat lain, ya sepanjang bisa meyakinkan dan sesuai dengan aturannya, ya ini poin untuk didiskusikan dengan OJK. Tapi kalau menurut hemat saya, ya hal itu belum bisa untuk dilakukan. Nah, bicara tentang peraturan dana pensiun sendiri, apa sih sebetulnya yang paling penting diketahui oleh peserta dari sisi peserta ya? Karena tidak mutlak harus seluruh peraturan dana pensiun itu harus diketahui oleh peserta. Karena memang nasib peraturan dana pensiun itu ya hampir sama lah dengan kalau di perusahaan ada perjanjian bersama atau kesepakatan bersama atau perjanjian kerja bersama antara si pekerja dengan perusahaan. Walaupun bukunya sudah dicetak, sudah dibagikan, sedikit sekali peserta yang mau membaca itu, apalagi memahaminya. Ya paling aktivis serikat pekerja yang doyan memahami dan membaca dan mengulik-ulik peraturan itu. Nah, PDP pun demikian rasanya. Namun di sini dengan segala ketulusan hati saya ingin sharing bahwa diniatkan penjelasan ini bisa membekali para peserta dan juga bisa membekali teman-teman nanti yang akan menjadi pengurus dana pensiun sebagai bekal untuk mengikuti pelatihan manajemen dana pensiun, untuk mengikuti fit and proper test di OJK, karena dari data di OJK itu tidak semua orang yang dikirim untuk mengikuti fit and proper test itu lulus. Bahkan sampai 15% ketidaklulusan peserta untuk mengikuti ujian fit and proper test untuk menjadi pengurus dana pensiun. Nah, paling tidak di dana pensiun di PDP itu yang diketahui oleh peserta adalah kepesertaannya sendiri, kepesertaan, iuran, rumus manfaat, kewajiban peserta, kewajiban pendiri, hak dan wewenang pendiri, kewajiban dan hak wewenang pengurus. Namun yang terpenting bagi peserta, yang pertama adalah mengenai kepesertaan. Kepesertaan itu kita harus tahu siapa yang berhak menjadi peserta, bagaimana tata cara supaya kita menjadi peserta, kapan kita mulai jadi peserta, kapan berakhirnya jadi peserta, kan seperti itu. Apakah ketika kita pensiun saja, bagaimana kalau kita meninggal, ketika kita masih bekerja, pensiunnya seperti apa, haknya seperti apa. Nah, berapa usia pensiun normal? Kalau di peraturan yang lama, Undang-Undang 1992 kan usia pensiun normal 56. Sehingga
pensiun dipercepatnya adalah 10 tahun. 10 tahun sebelum usia pensiun normal, jadi 46. Kalau di Undang-Undang 4 2023, pensiun normal itu jadi 55. Nah, bahkan pensiun dipercepat tidak lagi 10 tahun sebelum pensiun normal. Kalau sekarang 5 tahun di peraturan yang baru. Nah, ini apakah nanti masing-masing dana pensiun akan menyesuaikan dengan regulasi yang baru? Karena ini ada konsekuensinya bagi peserta. Jadi kalau karena peserta yang sudah bekerja 3 tahun berturut-turut dan dia sudah menjadi peserta dana pensiun, maka kalau dia berhenti, dia tidak bisa berhenti menjadi peserta dana pensiun dan dia akan menjadi pensiun tunda. Nah, pensiun tundanya ini uangnya tidak bisa diambil, maka dia harus menunggu sampai usia 50 tahun. Makanya ada pensiun itu yang pembayaran manfaatnya kecil sekali. Salah satu yang pembayaran manfaat kecil itu adalah teman-teman peserta yang biasanya mengambil manfaat pensiun tunda. Nah, yang sering disebut di dalam peraturan dana pensiun adalah PHDP. Terhadap peserta, apa itu PHDP? Ya, kalau kita kenalnya gaji pokok sebetulnya, tapi di dunia dana pensiun eh, dikenalnya adalah PHDP. Nah, PHDP adalah gaji pokok. Dari pertama kita masuk kerja, yang menjadi patokan adalah untuk membayar iuran berapa persen dari PHDP itu yang dibayarkan kepada dana pensiun, persentasenya. Kemudian ketika kita pensiun, berapa persen dari PHDP itu yang akan kita dapatkan. Nah, setelah mengetahui PHDP dan banyak lagi strateginya ketika kita aktif itu, dan serikat pekerja sehingga saya paling getol memperjuangkan agar PHDP itu besar. Nah, kalau di undang-undang lama itu kan gaji pokok itu kalau dipisah antara gaji pokok dengan tunjangan itu 70-30. 70 gaji pokok, 30%-nya adalah tunjangan-tunjangan. Tapi ini kembali kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Karena gaji pokok itu konsekuensinya sangat sangat besar kepada pasca kerja, program pasca kerja yang lain, karena dia ngikat kemana-mana. Sekali naik gaji pokok itu dampaknya cukup besar. Nah, sahabat Legacy Boys, teman-teman para praktisi HR dimanapun berada, dan teman-teman seprofesi di Asosiasi Dana Pensiun, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terpenting di PDP dari sisi peserta, yaitu manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang akan didapatkan oleh peserta itu harus tercantum di dalam PDP. Berapa manfaat yang harus dicantumkan itu sesuai aturan yang ada, dia harus dicantumkan. Ini khusus untuk program pensiun manfaat pasti. Beda lagi kalau dia di DPLK, karena dia iuran pasti atau program kelas pasti. Berapa iuran yang dia himpun, kemudian disetorkan ke dana pensiun IP, kemudian dikembangkan sampai akhir periode, berapapun total iurannya beserta pengembangannya, itulah hak si pensiunan. Nah, kalau di manfaat pasti, manfaatnya sudah dipastikan sesuai rumus, tetapi iurannya tidak pasti. Nah, iuran yang tidak pasti ini iuran yang berasal dari pemberi kerja, tidak dipastikan. Kalau dari karyawannya biasanya dipastikan, misalnya 5%. Nah, kalau iuran dari perusahaannya tergantung perhitungan aktuaria terhadap rasio kecukupan dana si dana pensiun itu. Nah, manfaat pensiun pada umumnya rumusnya masa kerja dikali 2,5% dikali PHDP. Nah, maksimum adalah 80% PHDP. Nah, pada kesempatan ini saya mohon maaf, pada video sebelumnya saya ada salah sebut masa kerja per 30 untuk manfaat pensiun. Di sini saya revisi bahwa
manfaat pensiun itu rumusnya masa kerja saja. Masa kerja ini untuk pensiun bulanan masa kerja dikali 2,5%. Dari mana angka 2,5 ini? Nah, 2,5 ini adalah faktor penghargaan. Jadi 1 tahun masa kerja itu faktor penghargaannya dikali 2,5%. 2,5 itu faktor penghargaan. Ini kalau menghitung manfaat pensiunan bulanan yang memperhitungkan masa kerja. Nah, jadi berapapun masa kerja Anda dikali 2,5% dikali PHDP. Tetapi hasilnya maksimum 80%. Misalnya masa kerjanya 35 dikali 2,5 dikali PHDP. Kalau dia di atas 80, maka yang dibayarkan adalah maksimum 80% saja. Nah, seperti itu. Ini yang pertama ya. Yang pertama kali. Nah, kemudian banyak teman-teman para pensiunan sering bertanya, apakah kami di dana pensiun itu boleh mendapatkan manfaat lain? Jawabannya boleh. Apa saja misalnya, boleh nggak dapat THR? Boleh. Dapat nggak dapat tunjangan bantuan pendidikan atau bantuan ibadah? Jawabannya boleh. Karena diatur di dalam aturan, yaitu namanya manfaat lain. Namun, untuk bisa membayarkan manfaat lain itu perlu pendanaan. Itu jadi persoalan. Nah, pendanaan ini harus merupakan iuran yang lain selain iuran dana pensiun. Nah, kalau selama ini yang sudah dihimpun oleh dana pensiun itu adalah iuran untuk membayar manfaat pensiun bulanan, tidak diperuntukkan manfaat lain. Sehingga apabila peserta menginginkan ada manfaat lain, ya konsekuensinya harus ada manfaat lain, manfaat baru. Manfaat iuran dan manfaat baru tersebut. Dari mana iuran itu? Iuran itu bisa dari pendiri dan bisa juga dari peserta. Nah, hemat saya, dengan peserta yang sudah pasif, tidak lagi bekerja, apalagi 20-an tahun, sangat sulit untuk menghimpun dana kembali sebagai iuran untuk manfaat lain. Begitu juga dengan pendiri. Akan berat pendiri untuk menghimpun dana kembali. Kecuali pendirinya itu perusahaannya kaya raya, banyak labanya, untungnya besar, seperti itu ya. Dan juga dana pensiunnya sangat sehat sekali, bisa saja ini terwujud. Tapi kalau dana pensiunnya pun sedang terseok-seok untuk mencukupi rasio kecukupan dananya, dan pendiri juga terus-menerus terbebani dengan PSL untuk mencukupi rasio kecukupan dananya. Nah, hal ini sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Sahabat sekalian, sahabat Legacy Voice yang berbahagia, manfaat pensiun yang kita terima setiap bulan itu kenapa bisa naik? Tapi pertanyaan nanti boleh turun atau tidak? Nah, kalau tetap banyak. Nah, jadi sesuai Undang-Undang 4 2002 pasal 162 ayat 2-nya, dana pensiun yang menyelenggarakan program manfaat pensiun pasti, manfaat pensiun bagi peserta atau bagi janda, dudanya harus dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan untuk seumur hidup. Jadi masing-masing dana pensiun itu berbeda-beda. Ada dana pensiun yang membayarkan manfaat pensiun itu tetap. Jadi rumus yang pertama kali, masa kerja dikali 2,5% dikali PHDP-nya 80% dari gaji pokok dia terakhir itu misalnya 3 juta katakanlah. Dari pertama dia pensiun mendapatkan 3 juta per bulan sampai dia meninggal, sampai jandanya sampai dia meninggal itu tetap 3 juta, kecuali jandanya akan turun 85%.
80% dari manfaat si pesertanya. Tapi ada juga dana pensiun yang pensiunnya meningkat, artinya naik. Naiknya berapa? Ya tergantung eh, kecukupan dana dari dana pensiun itu sendiri. Jadi itulah pentingnya dicantumkan manfaat pensiun itu sesuai rumus yang ditetapkan di dana pensiun. Misalnya naik 2% atau naik 4% atau naik 6% setiap tahun misalnya. Jadi sepanjang tahun sampai dia meninggal selalu akan naik sebesar yang ditentukan dalam PDP. Tapi ada juga dana pensiun yang menetapkannya pakai termin. Misalnya 2020, 21, 22 dia naik 2%. Nah, 2023 naik seberapa? Itu nanti tergantung perhitungan dari aktuaria di valuasi tahun 2023-nya, dievaluasi kembali. Kalau dananya mumpuni, rasio kecukupannya bagus, maka pengurus akan mengusulkan kembali kenaikan manfaat, misalnya naik 2% untuk 3 tahun berikutnya. Nah, ini akan diusulkan kembali oleh pendiri kepada OJK karena ini harus merubah PDP. Nah, ini tergantung dari strategi masing-masing dana pensiun, tergantung dari kualitas pendanaan dari dana pensiun itu sendiri. Sehingga bagaimanapun upaya yang dilakukan ini adalah untuk upaya tidak memberatkan pendiri, biasanya seperti itu. Dan juga untuk tetap memberikan kesinambungan pendapatan kepada peserta dana pensiun itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan ini jujur saya nanya kepada teman-teman profesional HR dan juga pada teman-teman seprofesi di dana pensiun. Yang saya kurang paham ya, apakah undang-undang itu kedudukannya sama dengan POJK? Atau secara hierarki POJK itu di bawah undang-undang. Nah, ini saya belum terlampau paham. Karena kalau menurut hierarkis kan Undang-Undang Dasar 1945, keputusan MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada permen, perpres gitu kan. Nah, POJK ini setara mana? Setara permen atau setara undang-undang? Walaupun di pemahaman saya sih POJK itu ya di bawah undang-undang di pemahaman saya karena OJK itu mendapat perintah oleh undang-undang seperti itu atau dia setara. Nah, karena diskusinya eh, kalau dari undang-undang pasal 162 ini, undang-undang 4 tahun 2023 ini bahwa seharusnya pembayaran manfaat pensiun bulanan itu dilakukan untuk seumur hidup. Sedangkan ada POJK 60 2020 atau dimulai dulu dari PJK 05 dan 2017 ada manfaat yang boleh dibayarkan tunai atau sekaligus sehingga tidak sama dengan ini. Kalau undang-undang perintahnya untuk dibayarkan sekaligus, tapi ada POJK 16, POJK 60 2020 pasal 16 dan pasal 20 itu ada manfaat pensiun yang boleh diambil sekaligus dan bahkan ada aturan manfaat pensiun yang di luar ketentuan, yaitu yang sakit parah dan kesulitan keuangan bisa ngambil seperti itu. Nah, ini saya serius nanya bagi teman-teman yang punya pendapat seperti apa supaya nanti ini mendapatkan kita mendapatkan wawasan yang sama, dan senang hati sekali kalau ada teman-teman bisa menjelaskan. Namun saya belum bisa memastikan apakah ini benar atau salahnya. Yang jelas saya menemukan bahwa loh kok ini undang-undangnya begini, POJK seperti ini. Ya kalau sama ya alhamdulillah seperti itu bisa menjadi rujukan kita bersama. Nah, yang terakhir kita akan membahas hot issue lainnya di dunia dana pensiun manfaat pasti, yaitu mengenai apakah manfaat pensiun itu boleh berkurang atau
apakah manfaat pensiun itu boleh berubah dari yang sudah diperjanjikan. Nah, rujukannya di Undang-Undang 4 2023 adalah pasal 142. Namun saya mohon maaf karena waktu video ini nanti akan terlampau panjang kalau membahas masalah ini, dan akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kesempatan berikutnya nanti akan kita bahas mengenai pensiun pasti di tengah ketidakpastian, dan kita akan mulai dengan pembahasan pasal ini. Terima kasih para sahabat Legacy Voice atas perhatiannya. Jangan lupa like-nya, komennya kita tunggu untuk tetap bisa berkontribusi, sharing knowledge bagi teman-teman sekalian. Salam Legacy Voice, salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.